Sekarang saya tanya sama Anda, apakah posisi wakil presiden itu penting di dalam sistem politik Indonesia? Ya, Enggak. nggak penting Prof. Itu kan ban serep aja. Presiden Jokowi itu udah pernah mengumumkan kan bahwa bansos akan terus dilakukan gitu kan. Iya, sampai Nah, ini Pilpres buat itu. saya harusnya ya Menteri Sosial, Menteri Desa, kemudian juga Menteri Keuangan itu harus berani mengatakan ya apakah something wrong happen. Kalau misalnya Erlangga juga itu terkena kasus itu juga harus disidik. Kita juga harus mendorong sidik itu si Kaisang Ayu atau siapa namanya itu dan Bobi ya. Iya, dalam kasus Medan. Kahiyang, Blok Medan. Betul. Si Kaisang, Gibran dan si siapa nih Raffi Ahmad ya bisa kemudian bergabung di sebuah proyek bersama Sinarmas Group ya untuk proyek PSN ya, proyek strategis nasional untuk wilayah PIK ya, Prof. dan BSD. Pertanyaan saya gitu aja. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV bersama saya Arif Fadilah dan rekan saya Junius Manurung. Wede, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih Bang. Iya. Di Keadilan TV. Sang profesor. Iya, kritikus Saya ya. udah nggak pantas, nggak boleh lagi dipanggil profesor. Kenapa tuh, Prof? Kenapa? Karena profesor tuh kan harus mempertahankan apa istilahnya tuh masa keprofesoran dia kan. Sementara saya kan udah pensiun dari LIPI 2017. Tapi banyak orang selalu pakai nama profesor kan. Iya, Prof. Kita kedatangan tamu Prof Ikrar. Ya, Sehat Prof? alhamdulillah sehat. Gimana Prof? Ngelihat bangsa hari ini, Prof sangat vokal dari awal beloknya Pak Jokowi sampai detik ini. Ya, jadi begini loh ya. Saya tuh waktu pulang dari Tunisia ya, itu bulan Oktober 2021 ya. Iya. Kemudian saya menghadiri ulang tahun ke-10 dari sebuah lembaga survei. Iya. Saya datang terus ketemu sama teman-teman yang ngumpul di istana lah ya. Ya termasuk macam-macam ya. Terus waktu itu saya merasa aja, kok aku jadi seperti orang asing ya gitu kan. Padahal itu kan lingkungan pertemanan yang sangat dekat gitu kan dulu kan. Dan saya juga nggak ngerti tuh ada apa gitu kan. Apakah ada kejadian-kejadian yang aneh gitu kan. Itu satu kesan saya ya. Yang kedua, waktu Kaisang perhelatan pernikahannya Kaisang itu ya. Iya. Saya lihat, kok ini banget ya, beda banget ya Pak Jokowi gitu kan. Maksud saya dulu yang istilahnya itu menampakkan dirinya sebagai Sosok sederhana, wong cilik, naik pesawat di bangku ekonomi ya, kalau pulang ke Solo ya, bla bla bla. Waktu perkawinan Gibran dengan istrinya itu juga kan cuma di di gedung yang dimiliki oleh keluarga gitu kan. Saya datang waktu pernikahan Gibran ya, resepsinya itu. Terus beda nih waktu dengan Kaisang kan. Terus kemudian saya lihat juga, kok pakai ini tempatnya Mangkunegaran gitu kan. Keraton. Apakah dia ingin menunjukkan dirinya sebagai raja atau apalah gitu ya. Tapi saya masih belum punya kesan negatif lah terhadap Jokowi pada saat itu. Dan sampai Oktober 2023 ya. Kalau Anda baca ikut seri tulisan saya yang ada di Kompas ya, itu pun juga masih sangat positif lah. Jadi kalau saya bilang misalnya Jokowi itu bukan lulusan ilmu sosial dan ilmu politik lah gitu kan. Dia kuliah di bagian kehutanan ya, dan dia tahu misalnya
rimba raya politik di Jakarta gitu kan. Itu kan berarti masih nuansa positif. Dan ketika orang juga bicara atau dia ngomong dirinya bahwa dia bukan lurah gitu ya, saya presiden kan, terus urusan koalisi politik ya atau kerjasama politik itu bukan urusan saya ya, itu adalah urusan ketua-ketua partai politik ya, karena Anda tahu pada saat itu kan Jokowi udah mulai masang dua kaki gitu kan, satu di PDIP, satu di apa namanya tuh ya, itu ada Golkar ada P3. Golkar, ada Gerindra juga di situ kan. Nah terus udah gitu saya perhatikan loh kok masuknya ke sana. Kemudian saya juga lihat ya gerak-gerik Gibran gitu kan. Waktu dia nempel-nempel stiker di rumah-rumah di Solo itu ya. Saya lihat kok cara memasang stikernya itu ya bukan seorang yang benar-benar seperti istilahnya itu kader PDIP lah. Tulus mendukung gitu ya. Jadi cuma kelihatannya nempel nih, lihatku nempel nih ya gitu kan. Itu masih stiker Pak Ganjar kata gitu. Masih Ganjar dan kemudian PDIP dipasang lah gitu kan. Terus pada saat itulah saya kemudian mulai menulis tuh kan di harian Kompas juga ya bahwa Jokowi jangan main dua kaki gitu kan, karena ini kan nggak etis lah untuk dalam politik Indonesia. Kemudian juga Gibran juga lebih baik ini aja menentukan aja gitu kan, apakah dia mau keluar dari PDIP atau bagaimana ya, karena kan Anda tahu kan Gibran tidak pernah menyatakan diri keluar dan tidak pernah mengembalikan kartu anggota gitu kan. Nah, di lain pihak ya Gibran juga waktu udah didukung oleh Golkar untuk menjadi calon presiden dari calon wakil presiden dari Kim ya, Koalisi Indonesia Maju itu, dia dipasangin jaket kuning Golkar juga kayaknya ya gitulah gitu kan. Jadi terus saya juga berpikir ini anak maunya apa gitu kan. Jadi ya itulah, dan sampai itu yang udah jelas ya. Tapi yang jelas yang saya paling benar-benar pasti ya melepaskan dukungan terhadap Jokowi itu adalah ketika Jokowi terbang ke Cina dan juga ke Saudi Arabia. Karena Anda tahu itulah tanggal-tanggal di mana pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu terjadi ya. Dan Jokowi juga nggak bisa ngomong bahwa seakan-akan dia nggak cawe-cawe, kemudian ya gimana ya, orang ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar gitu kan. Dan saya termasuk orang yang positif thinking loh ya, waktu ketua Anwar Usman. Jadi paman Anwar ini ya, paman Anwar ketika mau menikahi adiknya Jokowi ya, itu kan teman-teman aktivis HAM dan demokrasi kan banyak yang mengkritik gitu kan. Nah terus waktu itu saya masih bela Jokowi. Ini ngapain sih ini kok teman-teman kok ngeributin orang mau menikah gitu kan. Itu kan persoalan pribadi. Terus saya juga pikir Jokowi juga punya kepentingan apa, atau juga dia udah habis masa jabatannya 2 kali itu ya. Terus mau nyari keuntungan apa lagi dari Mahkamah Konstitusi. Dan tidak terbersit setitik pun ya di benak saya bahwa Jokowi itu punya satu senario yang cukup panjang gitu loh tentang Gibran dan kemudian Kaisang dan juga Bobi gitu. Jadi cuma saya pikir bahwa kenapa sih teman-teman kok ngeritik pernikahan Anwar Usman sama adiknya Jokowi kan? Itu kan pernikahan kan suatu persoalan pribadi dan sosial di antara dua keluarga lah gitu. Rupanya begitu saya tahu ada begini, baru saya tahu selama ini rupanya Presiden Jokowi yang saya junjung tinggi itu memang punya skenario lain ya. Dan skenario itu ternyata dimulai ya, khususnya ketika 2019 ya, Pilkada Solo itu ya, menjelang 2020 itu gitu kan. Dan Anda tahu itulah sebetulnya yang namanya kotak kosong atau calon boneka ya, itu muncul ya. Makanya kan sekarang kalau
di dalam Pilkada 2024 ya, sebelum turunnya putusan MK nomor 60 dan 70 itu adalah senario Makassar, yaitu kota kosong ya. Dan kemudian yang kedua senario Solo, yaitu diciptakan calon boneka. Makanya Anda tahu dalam kasus Jakarta kan begitu kan ya. Sampai detik ini Anda tahu ya, itu yang Komjen Polisi itu yang calon independen itu Prof ya? Calon independen itu belum mau menghadiri panggilan Bawaslu gitu kan. Iya. Dan kemudian juga mencela-menceli di dalam jawaban dia dari mana dia dapat fotokopi KTP masyarakat itu. Dan saya baca persis ya bagaimana kasus Gibran itu ya, siapa yang mengumpulkan, bagaimana dikumpulkan, kemudian diverifikasi itu kan, itu nggak pendek loh. Dan di situ terus terang ya ada 2 institusi negara yang ikut campur juga dalam persoalan itu. Jadi ya begitulah ya. Dan demikian juga di dalam Pilpres dan juga Pilkada ini ya, bukan mustahil paling tidak ada satu institusi negara yang juga kuat ya untuk dipermainkan atau digunakan ya oleh kekuasaan ya untuk kemudian untuk kepentingan politik calon-calon yang diusung oleh yang sedang berkuasa gitu kan. Tapi Prof, pasca putusan MK kemarin itu skenario yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi ini tampaknya sedikit berubah ini Prof. Bagaimana pandangan Profesor? Ya, tapi Anda tahu ya, usaha itu tetap ada ya. Saya beri contoh ya. Makanya saya suka bertanya, Pak Jokowi itu berkuasa itu selalu memandang pentingnya konstitusi atau enggak ya. Kemudian apakah dia juga kemudian memandang bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah institusi negara yang diciptakan pasca reformasi ya, atau pada masa awal-awal reformasi untuk ya menghitung ya atau mengukur atau menilai apakah sebuah undang-undang itu kan bertentangan dengan konstitusi atau tidak ya. Dan Anda tahu ya, itu MK itu juga udah pernah direvisi undang-undangnya ya. Dan ini kan tadinya juga mau direvisi kembali gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat juga istilahnya itu KPK ya. Itu juga sampai revisi keberapa itu kan. Kalau nggak salah KPK ya, itu terjadi ya. Dan kenapa revisi 2019? Karena Anda tahu pada saat itu antara lain ya ada kasus di mana Jokowi memaksa KPK untuk menghentikan penyidikan ya terhadap salah seorang tokoh politik ya. Tapi kemudian KPK di bawah Agus Raharjo pada saat itu mengatakan nggak bisa. Sekali sprindik dikeluarkan, sekali itu pun harus harus selesai hasil penyidikannya. Dan itu akhirnya juga Jokowi nggak bisa mempertahankan si tokoh politik itu ya. Dan di situ pula ya saya juga baru belajar bahwa Jokowi itu juga ingin mengambil alih atau menguasai Golkar itu juga sejak 2017 itu juga gitu kan. Berarti periode pertama dong, Prof. Oh iya. Ya iyalah, keinginan dia untuk menjadi jabatan ketiga juga pada periode pertama, jangan salah loh ya. Pada periode pertama udah ada pikiran mengenai itu ya. Walaupun itu kemudian dia baru meminta ya, lagi-lagi meminta ya kepada operator politik dia ya. Anda bacalah majalah Tempo yang punya seri mungkin satu-satunya istilahnya itu majalah yang secara berseri ya memberitakan atau mengulas mengenai bagaimana tingkah laku keluarga Jokowi ya itu ya adalah majalah Tempo. Bahkan bocor alusnya Tempo itu kan bukan main gitu kan. Betul. Ditunggu lah sama orang setiap menjelang hari Sabtu lah gitu kan. Jadi itu, dan saya menduga juga ya mengapa kemudian ada usulan ingin membuat undang-undang penyiaran ya yang dimana televisi tidak boleh menyiarkan
investigatif reporting atau investigatif journalism. Iya. Yang pada saat itu saya udah menduga ya bahwa bukan mustahil ya nanti kayak podcast yang Anda sedang lakukan ini juga nanti melalui undang-undang penyiaran atau peraturan yang dilakukan oleh Kominfo itu bukan mustahil one day itu akan juga dikerdikan atau dinihilkan. Apalagi Anda tahu ya podcast macam ini kan juga tidak lepas atau tidak lekang dari apa yang disebut dengan investigative reporting atau investigative journalism gitu kan. Jadi itu ya makanya kenapa pengen supaya ini pokoknya Dipegang sama Pak Jokowi dipegang lah. ya supaya nanti yang namanya Siaran-siaran podcast itu Prof. bukan itu lembaga penyiaran ya bukan cuma ya Ikatan Jurnalis Televisi tapi Ya. juga yang KPI. bukan media nih Dewan Pers, Pak. Dewan Pers ya itu kan juga akan dikurangi kan itunya Iya, iya. otoritas Kewenangannya. ya diambil alih sebagian oleh lembaga penyiaran itu kan. Tetapi sebentar Bang Arim. Tapi begini Prof, ini kan dari tadi kan Prof kan bicara Pak Jokowi. Sebentar lagi sebenarnya kan beliau ini kan sudah habis nih ya masa kepresidenannya ya. Iya. Nah, apakah di masanya di Pak Prabowo tetap berlaku seperti ini, Prof? Ya, terus terang ya. Kalau Anda dengerin omongan-omongan saya ya, itu kan saya tuh selalu mengatakan ya terlepas dari saya bukan pendukung Prabowo, bukan juga pemilih Prabowo Gibran. Tapi saya sebagai seorang political scientist ya, selalu juga mengkaji ya. Saya beri contoh gini loh. Kalau misalnya saya udah presiden yang udah mau habis masa jabatannya gitu kan, masa kemudian ya saya ingin tetap memiliki pengaruh yang begitu besar ya terhadap Anda yang misalnya menjadi calon presiden terpilih gitu kan. Ini kan nggak benar ya. Dalam sejarah Indonesia nggak ada itu ya. Mantan presiden kemudian berupaya untuk misalnya menjadi anggota One Team Press atau ketua dewan pengarah ataupun bukan jadi pokoknya nggak ada lah presiden Republik Indonesia nih yang udah mantan kemudian ingin berpengaruh ke dalam sepak terjang atau kebijakan dari presiden terpilih penggantinya gitu kan. Kalau Pak Jokowi Prof lihat ada arah ke sana. Oh iya dong. Iyalah ya. Saya beri contoh ya bagaimana kemarin ribut-ribut mengenai undang-undang One Team Press yang akan diubah menjadi DPR rencana revisi itu. DPA ya, Dewan Pertimbangan Agung gitu kan. Ini kan apa kan kalau bukan untuk mendudukan dia sebagai orang yang cukup kuat untuk menjadi memberikan pengaruh pada presiden. Dan Anda tahu ya walaupun dia mengatakan bahwa saya akan pulang ke Solo kok, saya nggak pengen jadi DPA, ketua DPA dan sebagainya ya. Sekali lancung ke ujian ya, itu Anda tuh nggak akan dipercaya lagi ya. Makanya kemudian kalau ada seorang teman saya menulis juga di majalah Tempo atau koran Tempo ya, misalnya tentang Pinocchio Van Java ya, atau kemudian Machiavelli atau Japanese Machiavelli ya, itu juga menunjukkan kegeraman ya dari seorang akademisi ya, yang bukan cuma belajar tentang Pancasila ya, bukan cuma beliau menjadi orang yang ada di BPIP ya, tapi seorang yang benar-benar mengerti, memahami dan belajar bahkan sampai mendapatkan PhD dari Amerika Serikat tentang apa itu ideologi, apa itu bagaimana itu yang namanya seorang pemimpin bangsa atau pemimpin politik ya, dan juga belajar juga dia tentang Pancasila dan sebagainya. Kalau dia sampai menulis tentang Machiavelli from Java atau Japanese Machiavelli atau Pinocchio dari Jawa dan sebagainya ya, itu menunjukkan betapa kegeraman dia itu sudah bukan lagi di ubun-ubun itu ya, udah sebel banget lah itu kan. Jadi itu yang kalau kita lihat ya. Kalau kemudian saya juga sampai menulis waktu itu ya tentang kekuasaan itu memang
menggendong lupa dan atau gendong lali. Hah? Gendong Iya, lali ya, Prof. gendong lali gitu kan. Dari mana saya tahu tentang itu ya? Saya terus terang nggak tahu istilah itu ya. Itu juga gara-gara ada pertemuan saya dengan teman-teman anggota DPR ya. Pada saat itu ya di Cemara 19 lah ya, tempat dulu pemenangan Jokowi pada 2014-2019 gitu kan. Jadi mereka minta saya datang, saya bilang ada apa? Bilang itu. Iki mas tenanan opo, saya bilang gitu kan. Iya benar apa? Ini Pak Jokowi mau ini apa namanya itu cawe-cawe kepada MK, karena kan waktu itu kan kalau Anda tahu ya, itu kan voting di Mahkamah Konstitusi ya. Itu kan tadinya 6-3 ya. 6 menolak dan 3 kemudian apa namanya menerima lah ya. Betul. Dan tiba-tiba kemudian ketika si Paman Usman itu menjadi apa namanya itu Hakim ketua. pemotok kalu ya. Itu sebenarnya kan dua orang itu tidak mengatakan setuju gitu kan. Dia cuma bilang bahwa dia setuju asalkan untuk jabatan seorang gubernur misalnya gitu kan. Betul, Prof. Yang satu lagi apa gitu kan. Tapi kemudian Paman Usman kan langsung tok gitu kan. Dan Anda tahu sekali diketok palu itu kan final and legally binding dan dia tahu persis. Makanya kemudian teman-teman apa namanya itu hakim konstitusi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika misalnya Saldi Isra mengungkapkan kegerahan dia mengenai MK pada saat itu kan langsung dicecer sama buzzer-buzzernya Jokowi ya, bahwa dia melakukan suatu tindakan yang tidak elok lah. Masa hakim konstitusi membuka gitu kan apa yang terjadi di dalam proses akhirnya Gibran bisa diperbolehkan menjadi calon wakil presiden itu gitu kan. Jadi ya itulah, dan Anda lihat ya kemarin juga gitu kan. Walaupun putusan MK nomor berapa 70 kalau nggak salah ya, menyatakan 60-70 Prof. Bukan yang Tentang pilkada Prof ya, 70 Prof. Bukan yang ini, yang soal apa namanya seseorang yang masih di bawah 30 tahun gitu ya. Seseorang itu kalau KPU harus membuat satu peraturan PKPU ya, bahwa sah tidaknya seorang itu menjadi calon gubernur atau wakil gubernur itu tidak ditentukan oleh pada saat dia akan dilantik kalau terpilih ya, seperti kata MK, tapi harus dikembalikan ke yang aslinya, itu bahwa pada saat dia mendaftar gitu kan. Dan kemudian Anda tahu kan dengan tenangnya Jokowi bilang ya kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh dua lembaga ini. Nah pertanyaan saya ini orang ngerti nggak sih konstitusi ya, bahwa biar gimana pun MK ya itu adalah suatu mahkamah ya yang bisa menentukan apakah undang-undang ini sejalan atau bertentangan dengan konstitusi ya. Dan Anda tahu keluarnya putusan 60 dan 70 itu kan sebagai akibat dari yang tadi itu ya, di mana kelompok Kim berupaya untuk menarik semua partai-partai politik berada di belakang dia kan. Makanya kemudian istilahnya muncul yang disebut dengan Kim Plus ya. Dan itu dibahas loh oleh Harian Kompas secara mendalam ya, atau termasuk juga Harian Kompas juga biasanya mengupakan bagaimana apa istilahnya itu banyak tokoh-tokoh politik atau partai politik ya itu yang tersandera di dalam proses pilkada ini. Prof, tapi semenjak akhirnya DPR tidak jadi mengesahkan undang-undang yang hanya dikebut selama 7 jam ya waktu itu ya. Nah, ini kan perubahan kan akhirnya menjadi perubahan besar-besaran Prof ya. Di Banten yang tadinya pengen kota kosong akhirnya nggak bisa, di DKI termasuk, di Kaltim termasuk, di beberapa daerah juga kan nggak bisa lagi akhirnya ada kota kosong. Artinya set untuk kota kosong ini nggak bisa. Saya ingin mengatakan bahwa apakah pengaruh Jokowi ini juga mulai berkurang sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua, 2 hari terakhir semenjak Pak Jokowi sambutan di Nasdem,
Bahkan hari ini misalkan Ketua Projo juga mengatakan bahwa kok saya rasa-rasa banyak ya hari ini orang-orang yang tiba-tiba meninggalkan Pak Jokowi gitu. Dalam konteks ini partai-partai udah nggak nurutin Pak Jokowi dan sebagainya. Gimana pandangan Prof? Ya, Anda tahu kan istilah dalam bahasa Jawa ya, sandiakalaning ya. Jadi senjakala ya, senjakala seorang presiden ataupun penguasa lah ya. Dan menurut saya ya, apa namanya itu demonstrasi besar-besaran kemarin ya pada hari Kamis ya. Saya juga ikut di situ. Saya nggak ikut demo loh ya, tapi saya ikut mendatangi Mahkamah Konstitusi ya bersama orang-orang yang concern lah dengan demokrasi ya. Kalau pada saat MK mengeluarkan putusan 90 itu kita datang ya untuk kemudian mengingatkan MK, ini gimana sih lo kok bikin putusan yang kayak begini gitu kan, menyayangkan lah walaupun kita juga nggak bisa berbuat apa-apa karena itu final and legally binding ya. Kemarin tuh coba mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian ya. Kita berada di belakang Anda gitu kan. Dan Anda sudah boleh dikatakan ingin apa ya, menebus dosa lah ya. Menebus dosa pada Oktober 2023 yang lalu ya, tentang kasus Gibran itu ya. Dan ini Anda tahu kan, yang kasus itu wah langsung DP tek cepet, langsung yang namanya KPU juga bikin PKPU walaupun itu sebenarnya nggak sah juga ya. Kenapa demikian? Karena misalnya ya, pendaftaran dari calon presiden dan wakil presiden itu kan kalau nggak salah dilakukan atau dicatat oleh KPU itu kan tanggal 27 ya, atau 2 hari setelah berakhirnya masa pendaftaran gitu kan. Makanya kan teman-teman yang dari ahli hukum yang berasal dari Banyuwangi itu ya, teman-teman itu kan pada protes ya bahwa ini nggak sah karena itu udah melewati masa tenggat untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Nah, kalau saya melihat ya, apa yang terjadi kemarin itu bukan cuma karena faktor Jokowi sudah akan berakhir masa jabatannya. Itu memang menjadi satu faktor ya. Mungkin ini juga satu faktor juga yang mempengaruhi teman-teman di Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang berani. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin lah Jokowi dalam 2 bulan atau dalam 1,5 bulan ini dia akan bikin kebijakan misalnya kemudian menghentikan atau memberhentikan ya itu teman-teman anggota hakim konstitusi khususnya yang berasal dari kampus misalnya gitu kan. Nggak mungkin lah, kalau itu terjadi pasti chaos lagi. Chaos. Dan kalau saya bukan chaos ya, saya itu tidak ada lagi yang akan bisa mengerem gerakan mahasiswa dan kalangan intelektual kampus maupun aktivis pro HAM dan demokrasi. Kenapa demikian ya? Itu kekesalan orang pada Jokowi itu memang udah sampai dubun-ubun ya. Ya banyak itu ketika saya juga muncul di TV. Orang yang nggak suka sama saya atau mungkin buzzernya Jokowi atau buzzernya siapa bilang ini ikrar kok apa-apa dikaitkan dengan Jokowi. Emang pertanyaan saya, yang berkuasa sekarang siapa? Ya kan? Iya, Bro. Apakah Prabowo udah bisa kemudian memiliki suatu yang tadi saya katakan authoritative power ya untuk membuat ini itu kan? Ini akibat ini akibat dari terlalu panjangnya ya jeda antara pemilihan presiden dengan pelantikan presiden pada 20 Oktober itu ya. Makanya kemudian Jokowi masih berlenggang-lenggang untuk menggunakan kekuasaan dia ya. Apalagi kemarin ya. Coba Anda lihat di dunia ini ya, atau termasuk juga di Indonesia, pernah nggak ada kejadian seorang presiden yang sudah habis masa jabatannya udah terpilih yang namanya presiden terpilih dan wakil presiden terpilih masih kemudian bisa mengambil kebijakan yang katanya itu adalah hak prerogatif presiden ya untuk misalnya mengangkat wakil menteri atau kemudian mereshuffle kabinet dan sebagainya. Pernah nggak terjadi di Republik Indonesia misalkan? Nggak pernah ya. Anda lihat ya.
Megawati begitu mau ada pemilu nggak ada dia kemudian melakukan reshuffle kabinet gitu kan. Atau kemudian SBY juga ya waktu mau ini nggak ada SBY melakukan reshuffle kabinet yang ini ya. Ya, ini kan kayaknya di satu sisi Jokowi itu menunjukkan bahwa Anda jangan takut lah, ini transisi yang smooth gitu kan. Gerindra ini udah kepasangin nih orang-orang lo juga kan gitu kan. Tapi di lain sisi kan Anda lihat ya bagaimana orang-orang yang memiliki otoritatif dalam bidang hukum dan HAM ya dicopot ya. Karena waktu itu kayaknya Yasona nggak mau menjalankan perintah dia ketika misalnya PDIP melakukan rapat nasional ya yang kemudian memperpanjang masa kerja dari pengurus ya, dan kemudian ada Ahok di situ, ada banyak lah gitu kan. Jadi kayaknya karena saking kesel ya udah dipecat, apalagi Jokowi kan juga lagi melakukan proses ya pengambil alihan atau kudeta politik di dalam Golkar ya, supaya nanti kalau hasil munaslup seperti yang kemarin itu kemudian yang jelas Menteri Hukum dan HAM langsung taken gitu kan. Tapi dalam hal ini ya kemarin kita tahu ya dalam persoalan mengenai PKPU ya, Menteri Hukum dan HAM ya walaupun itu pengganti baru yang berasal dari Gerindra, dia ikutin apa yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Mungkin Prabowo juga sadar ini kalau begini terus gue bisa repot ini kan. Iya kan? Karena biar bagaimanapun dia juga tersandera kan oleh gerak-gerik Jokowi ya. Dan Anda bisa bayangkan ya, Anda harus ingat ya, yang namanya berkuasa itu tidak harus menduduki ya. Tidak harus menduduki, bisa mempengaruhi ya. Kenapa saya tahu soal ini? Anda tahu ya yang namanya Anda berkuasa tuh itu bukan hanya to occupy menduduki, tapi bisa to influence. Makanya kalau Anda lihat ya mengapa Amerika Serikat itu bisa hanya menguasai dunia ini, bagaimana caranya? Dengan influence gitu kan, bukan dengan menjajah atau menduduki negara tersebut gitu kan. Sama lah waktu kita dulu melihat, Anda mungkin masih kecil-kecil ya. Tahun 98 itu ketika misalnya SBY mengeluarkan gagasan yang disebut dengan reformasi ABRI ya, atau paradigma baru ABRI ya. Itu Pak Hasnan Habib tuh sampai panggil saya, "Keras ini gua ajarin gimana cara membaca paradigma baru ABRI." Ini bukan baru, Krar. Aku nih dulu Kasum ya, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setiap banyak kritik dari masyarakat, disitulah kita kemudian mengeluarkan apa yang disebut dengan reformasi ataupun paradigma baru. Dan dia bilang ini kan ada 4 nih paradigma baru ABRI. Nah sekarang sini tak kasih tahu ya. ABRI tidak lagi menduduki tapi mempengaruhi. Politik bukan, Krar. Coba lu kan belajar ilmu politik ya, itu politik ya. Jadi terus kemudian ABRI tidak lagi mempengaruhi dari depan tetapi dari belakang. Ini kan cuma persoalan tempat. Atau kalau misalnya ada Tutwuri Handayani, Ing Madio Mangunkarso, Ing Angso Sung Tulodo, kan gitu kan. Jadi kalau begitu cuma tempat. Kemudian yang keempat itu adalah ABRI siap untuk melakukan role sharing. Role sharing ya. Apa artinya? Pembagian peranan antara sipil dan militer. Ini coba kalau lo lihat ini dui fungsi ABRI belum? Iya. Ya itulah. Dia bilang, jadi kalau Anda mau lihat ya seperti itulah. Ini kayaknya Jokowi ini pengen melakukan role sharing dengan Prabowo dalam mengelola Indonesia, tapi terus terang ya ini untuk keuntungan Jokowi, bukan untuk keuntungan Prabowo. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya, kalau kemudian yang tadi pertanyaan Anda, apakah Jokowi nanti masih punya pengaruh politik dan sebagainya ya? Kalau saya selalu ngomong tuh tanpa tedeng aling-aling ya, buat saya
begitu tanggal 20 Oktober itu Prabowo itu harus menyelesaikan pernak-pernik dari atau residu dari pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif 2024 termasuk juga pemilu kada 2024 ini. Sebab kalau itu nggak diberesin sama Prabowo, ya itu akan terus ada tuh bayang-bayang Jokowi terhadap partai-partai politik dan juga tokoh-tokoh politik, ya. Apa artinya itu? Dia nggak bisa leluasa menjalankan apa namanya itu mandat rakyat, ya, yang udah diberikan kepada dia. Dan saya juga seorang political scientist, ya, Anda tahu, saya juga nggak mau misalnya kalau nanti ada suatu gerakan misalnya cabut mandat rakyat gitu kan, kayak waktu zaman SBY ya, waktu apa nih presidensi dia yang pertama gitu. Makanya saya dulu ngomong, siapa yang memberikan mandat kepada lo untuk mencabut mandatnya SBY gitu kan? Dan kemudian SBY itu, saya waktu itu membela SBY loh, ya. Saya bilang SBY itu didukung oleh 60% pemilih. Sementara Anda yang kemudian memberikan apa kekuasaan pada Anda untuk mencabut mandatnya rakyat terhadap SBY, berapa orang gitu kan? Dan apakah itu kemudian ada itu tulisannya bahwa ada hitung-hitungannya gitu kan? Itu yang orang kan selalu, ya gimana dong kalau kemudian kita terikat oleh apa namanya itu 5 tahunan presiden itu, ya. Kalau misalnya presiden begini, presiden begitu, terus nggak bisa diganti gimana? Oh nggak bisa. Saya bilang itulah sistem presidensil itu, ya di situ problemnya. Ini bukan parlementer yang at any time itu bisa dilakukan mosi tidak percaya atau apa namanya apa istilahnya ya itulah mosi tidak percaya terhadap parlemen atau tidak percaya terhadap perdana menteri atau menteri dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Prof, menurut Prof lah, ini Pak Prabowo nanti setelah 20 Oktober itu bisa berhasil nggak dia artinya membersihkan lah bahasanya Prof, membersihkan residu-residu yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Kalau buat saya bukan bisa berhasil atau tidak, harus berhasil, ya. Kenapa demikian, ya? Karena biar bagaimanapun, ya, ini kan siapa namanya itu Prabowo itu kan menerima apa yang disebut dengan legacy ataupun apa istilahnya itu, ya. Kalau Anda dapat inian dari orang tua tuh, warisan. Dan warisan dari Jokowi ini bukan warisan yang menyenangkan. Meskipun Gibran sebagai wakil presidennya. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah posisi wakil presiden itu penting di dalam sistem politik Indonesia? Ya, enggak. Penting Prof. Itu kan ban serep aja. Dia penting kalau presiden mangkat atau berhalangan tetap, kan gitu. Tapi kemudian kalau Anda mau lihat apakah Gibran itu juga diperhitungkan oleh Prabowo, kita lihat aja, ya. Kalau dulu kan Prabowo bilang nanti akan didiskusikan dengan Presiden Jokowi dan juga dalam menentukan kabinet nanti juga saya akan diskusi dengan wakil presiden kan. Anda lihat sekarang penentuan calon calon menteri atau reshuffle kabinet siapa yang menentukan? Kan masih Jokowi dengan Prabowo, ya. Gibran nggak punya apa-apa. Apalagi nanti kalau misalnya kalau Prabowo tahu bahwa apa namanya berbagai pernak-pernik pilkada ini pada dasarnya untuk mendapatkan suara di kantong-kantong suara terbanyak di Republik ini, ya. Yang katanya Pak Mahfud MD itu ada sekitar 36 daerah pemilihan, ya, tapi kalau menurut teman-teman apa namanya itu yang benar-benar concern kepada demokrasi dan HAM, ya, dan itu mereka mengatakan ada sekitar 150 daerah pemilihan, ya, yang tentu saja itu adalah kantong-kantong suaranya itu auzubillah min zalik lah, ya, cukup banyak, ya. Dan kenapa itu kemudian juga ingin diraih oleh
Jokowi ya, dan tentunya dan para apa istilahnya itu kroni dan juga operator politiknya ya, karena ini akan menentukan pemilu presiden 2029. Jadi itu makanya saya ngomong terus terang ya, saya bilang ini Prabowo jangan lupa loh bahwa ini juga ancaman terhadap dia loh. Betul. Dan saya berharap Prabowo misalnya tetap sehat gitu kan, tetap sehat dan kemudian bisa melanjutkan apa namanya masa tugas dia yang kedua ya. Dan mudah-mudahan beliau juga cukup cerdas dan cukup tahan banting ya untuk kemudian jangan apa istilahnya tuh pusing ya, jangan stres ya. Jangan kena stroke gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang problem dia banyak ya. Urusan IKN ya, urusan apa istilahnya tuh hutang yang 6.000 triliun lebih itu ya, dan kemudian yang jatuh tempo pada 2025, 2026, 2027 gitu kan. Kemudian urusan juga ya yang terkait dengan alutsista. Iya. Yang dulu menjadi bagian dari ini dia, dan kemudian pilihan antara membangun IKN atau beri makan siang gratis. Atau kemudian janji-janji yang lain ya, misalnya apa memberikan apa namanya itu subsidi listrik, subsidi BBM, pengurangan bayaran atau apa namanya itu menggratiskan bukan cuma sampai 9 tahun tapi sampai selesai apa namanya itu kuliah mahasiswa ya. Iya. Itu kan juga beban ya. Where the money from? Apalagi dia juga janji mau menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% gitu kan. Jadi ya kalau dia mampu alhamdulillah, tapi kalau dia nggak mampu ya berat juga ya. Dan Anda lihat ya kemarin waktu janji Jokowi 2014 gitu kan, bukan cuma dengan nawacitanya aja, tapi dia akan misalnya meningkatkan anggaran buat pertahanan kita ya, sekian persen ya. Cuma ada catatannya kan, asalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya 7%. Gitu kan. Sekarang Prabowo mau bikin 8%. Pertanyaannya kan kemudian dari mana? Pergerakan ekonominya. Kenapa? Ya, karena tadi ya ketika dalam diskusi di BPIB itu ada seorang ekonom menyatakan misalnya bahwa selama 10 tahun ini yang terjadi itu pertumbuhan ekonomi itu stagnan. Ya, atau yang kemudian CNBC juga pernah membuat satu catatan ya bahwa apa janji Jokowi yang katanya pertumbuhan ekonomi katanya selalu di atas 50%, ya. Itu ternyata secara rata-rata itu bukan 50%, tapi 42% gitu kan, ya. Jadi mengapa hitungannya begitu? Karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ya di era Jokowi dibandingkan dengan di era SBY itu memang bedanya ya banyak banget gitu kan. Iya. Banyak banget. Jadi bahkan dia bilang bahwa apa namanya itu pertumbuhan ekonomi Indonesia di berapa tahun pertama gitu pemerintahan Jokowi itu nggak mencapai 47% atau 53% ya, seperti yang pernah dialami oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang periode ya. Dan Anda lihat ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, kalau Soeharto dulu itu banyak dilakukan dengan jual minyak atau ESDM ya dan utang. Pada masa Jokowi juga demikian. Persis. Ya. Kita sampai sekarang nggak tahu ya berapa angka hilirisasi katanya. Wah, meningkatkan pendapatan Indonesia dari proses hilirisasi tersebut ya. Berapa jumlahnya gitu kan? Emang Anda tahu berapa dari nikel, dari boksit kan baru 3 tuh. Kemudian emas, perak, tembakau ya, yang dihasilkan di tanah Papua itu gitu kan. Berapa kan? Iya, satu sisi minyak naik terus ya kan? Nah, itulah ya. Iya. Dan yang saya juga sampai ini heran, untung Anda ngomong minyak ya. Anda bayangkan ya, Indonesia dengan kita membeli Pertalite 10.000 rupiah, katanya pemerintah mensubsidi sekian. Iya, betul.
Anda bandingkan dengan misalnya Malaysia yang penduduknya itu lebih dikit, ya, berarti kan pasarnya lebih sedikit dong ya. Betul. Tapi Petronas bisa menjual BBM setara Pertamax dengan harga berapa? Cuma Rp8.000. Dengan ron setara dengan Pertamax ya, Prof. Iya. Coba Anda bayangkan ya, kita ribut pemerintah katanya mensubsidi. Lah kenapa Malaysia bisa untung dengan Rp8.000 setara dengan Pertamax? Kita malah Rp10.000 Pertalite itu katanya masih disubsidi. Pertanyaan saya, dulu Jokowi bilang bahwa yang namanya mafia minyak itu katanya udah dibubarkan. Mana hasilnya? Iya nggak? Iya betul, Prof. Gitu. Jadi ini yang kemudian jadi pertanyaan orang juga gitu kan. Iya. Nah, terus gini, Prof. Kenapa yang maksudnya soal ya kinerja Jokowi ini kita tuh baru tahu, baru kelihatan tuh di masa-masa akhir begini, Prof. Soal perekonomian lah, soal segala macam lah. Kenapa begitu, Bro? Ya, karena Anda tahu ya, kayak misalnya berapa pengeluaran untuk bansos pada pemilu presiden 2024 kemarin kan juga kita nggak tahu, ya. Kalau nggak salah ya PPATK kan pernah menyebut ya ada angka sekitar berapa tuh 80T apa itu ya, itu yang terkait dengan istilahnya itu penggunaan bansos untuk bentuk bansos lah pada menjelang pada saat dan setelah pemilu presiden kemarin ya. Dan sekarang kan Presiden Jokowi itu udah pernah mengumumkan kan bahwa bansos akan terus dilakukan gitu kan. Iya, sampai nah ini buat itu. saya harusnya ya Menteri Sosial, Menteri Desa, kemudian juga Menteri Keuangan itu harus berani mengatakan ya apakah something wrong happen ya, atau kemudian jangan kemudian semuanya sepakat mendukung seakan-akan nggak ada yang salah dengan bansos gitu kan. Gitu ya. Sekarang kalau dikatakan tidak ada yang salah dengan bansos, dari mana beras itu berasal ya? Maksud saya apakah itu milik Bulog yang harusnya untuk kebutuhan cadangan beras gitu ya? Ataukah kenapa? Ya atau impor itu, Prof. Iya, yang jelas kalau soal impor itu ya seorang profesor dari Universitas IPB itu mengatakan gitu kan, Profesor siapa tuh lupa saya namanya itu. Beliau mengatakan ya itu kan turunnya produksi beras Indonesia akibat La Nino itu ya, itu kan cuma sekian persen. Tapi kok impornya kenapa berapa kali lipat dari betul. dari turunnya harga itu. Dan Presiden juga kalau Anda lihat ya seperti seorang yang bijak aja. Ayo orang Indonesia itu jangan semuanya makan beras dong, gitu kan? Supaya kita nggak impor beras banyak-banyak. Pertanyaannya, ketika bansos dilakukan, makanan apa yang dibagi-bagikan untuk rakyat Indonesia tersebut? 10 kilogram beras ya, beras bukan keladi ya. Bukan jagung, bukan papeda, ya. Padahal kalau memang presiden itu misalnya benar-benar supaya yang namanya makanan-makanan orang Indonesia itu bukan cuma beras, ya. Itu kan bisa aja. Misalnya dusun sagu yang ada di Papua, Maluku itu, ayo tanamnya diperbanyak gitu kan. Kalau ada persoalan kelaparan di sana, kasihlah itu sagu. Kalau misalnya di Papua pegunungan ya, kasih keladi, ubi, betatas, whatever lah ya. Tales gitu kan. Kan makanan asli mereka itu. Bukan beras kan. Atau kemudian kalau di daerah yang lain-lain juga demikian ya. Kalau misalnya di Madura karena mereka sukanya jagung, kasih. Dulu kan juga kita pernah makan jagung sama beras. Iya. Jadi dia ngomong begitu seakan-akan lah lu sendiri bagi-bagi beras. Iya kan? Iya. Ini terakhir, Prof. Kalau kita ngomongin Mulyono terus-terusan juga kayak nggak bakal kelar ya, Prof. Saya terus sampai tanya tuh ya. Saya tuh begitu. Ini si Bu Mulyono nih katanya
waktu itu ada itu Anda tahu ya ketika demonstrasi mahasiswa di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ya. Itu kan Bu Iriana kan berada di Makassar. Ya, joget-joget itu. Itu kan. Terus kemudian kan di captionnya dari apa namanya itu video yang pendek itu adalah ketika mahasiswa lagi demonstrasi si Bu Mulyono malah joget-joget gitu kan. Nah, yang ngirim saya itu adalah mantan wartawan Kompas lah. Terus saya tanya, Mas, Mulyono kuwi sopo sih? Sebang itu. Siapa sih Mulyono? Allah, masih kroning nggak tahu. Nama aslinya Jokowi itu Mulyono, bang gitu kan. Cuma karena keberatan nama, mungkin karena dia sakit-sakitan, makanya kemudian digantilah ya. Apa namanya itu Joko Widodo. Widodo tuh sama dengan misalnya sehat, kuat dan sebagainya lah gitu. Dalam bahasa Jawa saya bilang, oh itu loh makanya kok sekarang kok banyak orang menyebut Mulyono. Saya sendiri nggak tahu gitu. Serius saya nggak tahu. Dan kemudian Anda bisa ngeliat juga ya kegeraman rakyat itu ya atau netizen terhadap Jokowi dan keluarganya itu apa namanya itu udah sampai ke ubun-ubun bener. Kenapa? Anda bisa lihat ya ketika anak ragilnya itu sama istrinya pergi ke Amerika dengan pesawat apa namanya itu jet pribadi, private jet, langsung rame kan. Baru kemudian diomongin kan, oh, ini bukan dia bayar sendiri kok, apa namanya ini ada bosnya lah yang bayarin si ini kan dari Singapura kan. Saya waktu itu sempat ngitung loh ya. Per jamnya berapa? 12.000 atau berapa ribu US dollar ya per jam loh ya. Terus saya bilang sama istri saya, kamu tahu nggak waktu aku menjadi duta besar di Tunisia ya, aku bilang TPLN itu tunjangan penghidupan luar negeri. Saya sebagai dubes di Tunisia itu 5.700 rupiah, 5.700 US dollar per month. Ditambah dengan apa istilahnya itu tunjangan istri 15% ya, tambah tunjangan anak 2 anak ya 10% per persen, itu kemudian akhirnya jadi 7.000 US dollar. 7.000 US dollar pada saat itu masih di bawah 100 juta, 100 juta dong ya. Kalau sekarang itu kalau lihat ya, Anda lihat sekarang kan 15 ribuan tuh ya. 7.000 tuh berarti 100 juta ya, 105 juta atau 100 juta lebih dikit lah. Ini naik pesawat saya bilang gitu. Itu 12 atau berapa ribu rupiah itu per jam saya bilang gitu kan. Gila juga kalau dia memang 12 jam berarti itu TPLN gue 1 tahun lebih itu kan. Enggak, saya cuma berpikir ke situ aja ya. Tapi kemudian muncullah yang katanya yang disebut dengan ketidakseimbangan ya. Ketidakseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Dan muncullah kemudian misalnya tasnya yang dipakai Erina gitu kan. Istri saya tuh selalu gitu tuh. Ini istri saya ada kalau nggak percaya tanya. Tapi dia bilang kamu tahu nggak itu berapa itu harganya. Tas yang dipakai sama Erina? Berapa emang? Dia bilang lebih dari 500 juta. Ya. Saya bilang 500 juta itu untuk untuk kalau Anda beli mobil itu udah sekelas itu lebih tinggi daripada Toyota Avanza lah kita bilang. Bukan Avanza dong. Udah Toyota Pajero, bro. Bukan yang Innova dengan kelas yang paling tinggi lah. Oh, Innova Zenix lah ya. Tapi kan gini, Prof. Si Kaisang ini kan anaknya Raja Jawa, Prof. Sekarang yang saya pengen juga tekankan ya, karena kita itu adalah manusia Indonesia memiliki kesetaraan di depan hukum. Kalau misalnya Erlangga juga itu terkena kasus itu juga harus disidik. Kita juga harus mendorong sidik itu si Kaisang Ayu atau siapa namanya itu dan Bobi ya. Iya, dalam kasus Medan. Kahyang. Blok Medan. Blok Medan. Betul.
Karena itu bukan kasus yang asumsi-asumsi. Itu dinyatakan oleh mantan gubernur Maluku Utara ya, yang baru aja divonis 9 tahun kalau nggak salah ya. Iya. Harus dihitungkan juga, dan kemudian juga harus kita tahu juga ya, apakah anak-anak Jokowi menerima uang baik untuk apa istilahnya itu bisnis mereka ya, ataupun untuk misalnya majunya mereka untuk menjadi calon misalnya wali kota Medan, ataupun waktu Gibran jadi calon wali kota Solo ya, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini adalah persoalan gratifikasi ya. Karena kan Anda kan yang Anda tahu kan bahwa ada itu mantu dari Jaksa Agung atau kemudian bahwa ini biasa, dia bilang itu pejabat itu didapat ginian biasa, apalagi anak presiden gitu kan. Ini bukan cerita ini gua alamin sendiri, coba gitu kan. Coba aja bayangin ya. Berarti dia membuka aib bahwa dia juga atau mungkin mertuanya atau siapa menerima gratifikasi. Makanya kan komentar dari netizen yang lain, nih KPK denger nih, jaksaan denger nih, polisi denger nih, dan harusnya kan begitu ya. Dan buat saya makanya Anda jangan kaget kalau di dalam 2 hari terakhir demo yang ada di Jawa Tengah ya, apa yang keluar dari kalimat yang dilontarkan oleh mahasiswa? Apa coba? Adili Jokowi dan turunkan Jokowi. Kenapa? Karena memang harus dengan pengadilan yang fair dan yang bebas dan fair, itulah kita akan tahu apakah benar presiden kita ini yang dulu dicitrakan sebagai orang yang jujur, anak-anaknya nggak pernah ikut proyek ya, itu benar-benar seperti itulah adanya ya. Kenapa demikian ya? Kita kan juga bertanya ya, gimana ceritanya tuh kemudian si Kaisang, Gibran dan si siapa nih Raffi Ahmad ya bisa kemudian bergabung di sebuah proyek bersama Sinarmas Group ya, untuk proyek PSN ya, proyek strategis nasional untuk wilayah PIK ya, dan BSD. Pertanyaan saya gitu aja ya. Kenapa? Ini saya bukan melakukan hoax atau apa ya. Ini kan banyak dibicarakan sama orang. Ya enggak? Where the money from? Gitu kan? Itu. Jadi karena kan kalau misalnya kemarin juga ya, ada juga yang bertanya, itu ketika pesawat apa istilahnya itu private jet itu mendarat di Solo, kenapa kok tidak melalui apa istilahnya itu bandara mau yang VIP atau apa ya, tapi kemudian seakan-akan itu pesawat langsung berhenti di mobil mewah yang menunggu mereka, dan kemudian Kaisang dan Erina itu turun, dan kemudian barang-barang yang pakai karung putih-putih itu ya tiba-tiba langsung masuk ke mobil tanpa melalui sensor dari bea cukai. Ya enggak? Ya. Karena dulu waktu kasus direktur Garuda yang melakukan penyelundupan sepeda BMF dan Harley Davidson aja langsung kan betul. jadi temuan. Kenapa ini juga tidak jadi temuan gitu kan? Kenapa masalahnya seperti ini ya? Karena itu tadi ya, nggak ada cerita tuh lo anak saya presiden kayak anak malaikat kayak, pokoknya selama lo jadi warga negara Indonesia berlakulah hukum di Indonesia yang tadi saya katakan setara. Iya. Oke, Prof. Dan itu menjadi PR-nya Bapak Prabowo ya, Prof. Oh iya. Dan saya terus terang banyak loh info-info positif tentang Prabowo dan keluarganya ya. Saya beri contoh misalnya, apakah Prabowo masih punya hutang di bank BUMN gitu kan? Dan saya dengar ya, Prabowo langsung membayar hutang kepada kalau nggak salah Bank Mandiri ya, senilai sekian triliun rupiah, berikut bunganya. Kemudian saya dengar juga ya, adiknya tuh Hasim Joyo Hadikusumo juga punya hutang gitu kan, jumlahnya sekian triliun rupiah,
dan langsung ya hari berikutnya atau pokoknya yang bisa memungkinkan bayar utang langsung dibayar utang. Apa artinya itu? Berarti mereka menginginkan adanya trust. Karena negara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya trust. Jadi jawaban Anda terhadap pertanyaan Anda tadi ya, jawaban saya terhadap pertanyaan Anda tadi, kenapa kok sekarang orang banyak berani? Satu, trust itu udah makin anjlok atau distrust itu makin meningkat, dan kemudian kekuasaan itu juga akan berakhir ya. Jadi itulah yang, dan kemudian juga kekesalan mahasiswa itu benar-benar udah sampai ke ubun-ubun lah, karena buat mereka kita bukanlah pelanduk-pelanduk yang akan tersandung di lubang yang sama. Jadi kalau dia kemudian dia bisa aja mengakali apa nama itu putusan MK 90, tapi jangan coba-coba dengan putusan MK 60 dan 70 ini ya. Dan coba aja kalau memang dia berani, kan banyak yang bilang nanti kalau dia ngeluarin perpu gimana gitu kan. Silakan keluarkan perpu kalau berani. Siap. Ya, dan saya yakin ya tanpa komando nggak ada cerita tuh mahasiswa akan diem ya. Pasti penggerudukan terhadap DPR dan mungkin istana ya itu akan jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi pada hari Kamis yang lalu. Itu aja. Makasih. Oke. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih banyak Prof atas semua. Ini kita kayak lagi kuliah dia kan, semua dijabarkan seluruhnya ya kan. Oke, teman-teman, sekali lagi sehat-sehat Prof. Semoga alhamdulillah sama masih sehat. Iya, kegiatannya diberi kelancaran. Oke, teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya nantikan video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.